Perkenalkan, nama saya Adriana Yeyen dari kelas F Konversi dengan NIM 211041759 jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Putih Febriasari PSEMSC. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 1. Jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Hal ini karena kebanyakan pelanggan menginginkan lebih dari sekedar pilihan layanan atau produk standar, di mana pelanggan lebih menginginkan layanan atau produk yang dipersonalisasi. Artinya, mereka menginginkan produk sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Yang pertama, mengelola hubungan pelanggan, yang artinya kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya. Pelanggan berinteraksi dengan toko. Ketika produk disesuaikan dengan keinginan pelanggan, di situ akan terjadi interaksi atau obrolan antara pelanggan dan toko yang mengakibatkan suatu hubungan yang lebih baik. Dalam artinya ada komunikasi antara pelanggan dengan pemilik toko. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Di sini, barang tidak perlu kita buat seperti konsep perusahaan atau produk yang ideal, tetapi produk kita buat sesuai dengan keinginan pelanggan yang datang. Jadi pelanggan yang datang akan dibuatkan produk sesuai dengan konsep mereka sendiri tanpa perlu membuat barang contoh yang kemungkinan barang contoh itu tidak laku. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan nilai layanan. Ketika barang tersebut di-custom atau dibuat sesuai keinginan pelanggan, nilainya akan lebih tinggi daripada kalau barang tersebut sesuai template atau sesuai standarnya. Artinya, barang atau produk diproduksi sesuai keinginan pelanggan. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan outsourcing. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan outsourcing. Untuk outsourcing, memakai tenaga dari luar untuk meringankan pekerjaan perusahaan. Hanya di sini dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan tersebut mengurangi keterampilan perusahaan. Jadi perusahaan akan tidak terampil dalam bidang tersebut. Kemudian, sedangkan outsourcing adalah proses pemindahan yang mana dapat saling mendukung antara perusahaan A dan B. Perusahaan A akan menjadi lebih baik dengan adanya karyawan B, begitu juga sebaliknya. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut? Karena outsourcing dan outsourcing ini adalah dapat menghemat budget atau biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan. Selanjutnya soal yang keempat. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbaik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan riset logistik dalam rantai pasokan mereka. Riset logistik atau yang lebih dikenal dengan logistik terbalik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian perbaikan produksi ulang atau daur ulang. Di sini konsumen lebih memakai barang yang sudah didaur ulang. Perusahaan menerapkan riset logistik dalam rantai pasokan mereka adalah untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengelola siklus hidup produk. Dalam artian untuk menangani limbah perusahaan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.